Kita lihat dari draftnya dengan broken wall seperti ini sudah langsung memunculkan. Wait, Freya-nya belum kelihatan nih. Mau main nggak? Biasanya tugas yang kedua sih. Ingat ya, Freya, Fanny biasanya ada di second pick yang nge-ban. Iya ya, atau ada opsi lain yang digiring nih. Paling Hirara Melissa. Ya, kalau memang mau ngegiring dan ngelepasin ya Raki bisa coba buat ngelepasin Freya. Tapi seharusnya itu bukan opsi bagus loh. Iya. Karena Freya bakal ngipasin semuanya juga. Bisa ditutup tapi effortnya banyak banget nih untuk fokus ke arah Freya. Ya, mau lepas Freya kan? Ini tapi lihat Melissa kebuka, Hirara kebuka. Udah Freya pasti. Langsung aja Freya tanpa basa-basi untuk siapanya masih belum tahu. Ini bisa dibilang cek ombak di lautan yang memang dalam banget nih. Tes ilmu ya. Wah ini epic orbit banget 100% loh buat Freya. Ombaknya gede banget ya, di Gede tes, banget, ya. tes ombak tapi gede banget. Karena mereka mau tukerin dengan dua hero. Iya. Hirara plus Melissa. Oke, apakah dengan diambilnya Freya ini jadi salah satu alasan juga kenapa Narki nge-ban Jason Shin-nya untuk menutup potensi Freya Gold Lane kau? Masih ada Harley, masih ada Novaria. Oh, iya juga sih. Oke. Itu dua hero yang bisa dipertimbangkan untuk Onyx atau ya kalau mau lebih serem lagi ya main Eudora Beleric. Oh. Ya tapi menurutku Novaria di sini bagus. Buat main jauh juga kan. Tapi ngelawan Hirara ya Om, kan biasanya nih bakal ketemu sama Harley. Harley ya. Kalau Nolan tuh gimana sih? Apakah emang nge-counter Hirara atau lebih ke ngimbangin aja? Lebih ke ngimbangin sih kalau Nolan ya. Dengan farming yang cepat juga. Imbangin, ambil pressure tapi Harley kali ini langsung ditutup untuk melawan Hirara Ya ini udah pasti. bersama dengan Selena. Nanti kalau keluar, early snowball. Iya, di DNA draftnya ya. DNA draftnya, Early early snowball. snowball. Lagi dengan Selena tuh kayak makin melengkapi lagi tuh. Betul. Early snowballnya. Nah, langsung aja kita akan melihat pick yang ketiga. Di sini kalau kita ngomongin Beleric masih ada. Ya. Terus hero-hero mid lane juga masih banyak ya. Dan siapa nih yang bakal dipakai nih ya? Buat midnya juga mau buka sekarang midnya atau ntar aja nih disimpan buat hajirin. Ambil Belericnya dulu mungkin. Biar aman, biar mereka punya badan yang memadai ya di bagian depan. Ruby. Wah, Ruby ya. Dari tadi Ruby tiba-tiba mengagetkan dan lihat full house untuk MPL Arena. Luar biasa. Jadi mungkin kalian yang mungkin ingin nonton tapi kali ini nggak kesampaian, nggak masalah. Masih ada beberapa match di depan dari Royal Derby ya. Beberapa match lagi, mau sepanjang ya. Panjang ya. Leg 2. Apalagi kalau ketemu di playoff. Iya. Surabaya ya langsung meluncur. Tapi ya ini Ruby yang juga harusnya masih fleksibel ya. Kita tadi kan sempat lihat di match sebelumnya bisa di XP, bisa di arah Rom. Dan sekarang menutup dulu ke arah gold lane-nya. Kira-kira yang mungkin bakal ngeganggu Melissa di arah early. Entah itu nanti mungkin bisa menuju ke arah Brody juga ataupun Moskow. Ya, tapi sekarang ada Selena yang juga agak mengganggu Melissanya ya. Iya. Kalau sampai dia stay di satu titik, kebuka go-away-nya dan nggak bergerak sama sekali, bisa Aero nih bisa jadi satu ancaman juga. Tapi bener ya, Kartu. kiri kanan early snowball. Bener dong pasti. Gak berubah. Karena bukan gimana ya, memang meta yang sekarang itu early snowball. Siapa yang dapetin turtle yang pertama? Kayak 70% mereka bisa menang gamenya. Iya. Turtle 1 ya bisa dibilang ya. Jadi ini dirubah kok teman-teman draft DNA-nya. Sesuai dengan draftnya, bukan kita copy paste ya. Betul. Dan sekarang ada Brody yang tadi sempat kita bahas juga, laning power yang kuat, bakal ganggu Melissanya. Memaksa dari Kelra untuk menggunakan hero yang lain. Tapi Popeyus, Ya. Wow, ini Popeyus memang akan sangat mengganggu mungkin kalau misalnya kalau kita lihat dari Popeyus sebagai bandnya Om, kayaknya bandnya di arah EXP. Bisa EXP tapi bisa di gold juga gak sih? Masih bisa di flex nih. Ya keuntungan dengan si Freya ya sebenarnya. iya. Cuman ya berarti ini dengan asumsi Ruby-nya juga di Rom ya. Karena mereka menutup XP yang lain, XP-nya yang lebih tebel dan bisa zone out sih. Yang kayaknya nggak mau diketemuin sama Onyx. Ini nyimpen juga nih buat midnya, mau buka sekarang atau ntar aja juga ya. Penggunaan kedua berarti. Rasakan kesakitanku. Wah, masih 0% win rate ya. Tapi ya ini jadi satu opsi yang menarik banget. Meskipun kita nggak main di Dangerous Grass, tapi efek dari Kadita ini tetap burst damage, surprise effect, ada efek CC juga yang bisa dimainin. Apalagi nanti kalau misalnya dengan penggunaan Petrify, itu bisa langsung nge-stop hero-hero yang aktif ya. Ya karena Kadita untuk penggunaan pertama pun dipakai dengan Hajirin waktu ketemu dengan Evos. Ya sayangnya mereka waktu itu kalah ya di game yang pertama. Coba lagi ya. Coba lagi nih sekarang nih. Kombonya ada Ruby. Ya Ya kan tarik, Petrify. Ya sekali lagi.
Itu secara gutomnya kayak gitu. Combo yang kita omongin sih gitu. Ngomong-ngomong gitu, biasanya pas ditarik, sabar belum cooldown, belum selesai. Yang terjadi nggak tahu, tapi Badang kembali lagi dan Barat. Berarti kita akan melihat Frail Gold yang dibawakan oleh Onyx. Wow, iya. Dan Onyx mereka bermain dengan super agresif ya. Ini really early snowball. Tabrak semuanya dari awal. Geser ya. Benar kata Mama, digeser langsung. Chip. Berarti Ruby-nya geser ke XP. Oke. Dan ini adalah salah satu hero-nya Said ya. Yang luar biasa bersinar ketika dia naik ke MPL kan. Iya, iya. Tapi kalau memang ya ini ada chip mungkin di RRQ. Kayak itu juga meng-enable Freya-nya loh buat ikut tim terus-terusan. Masuk ke pintunya juga sama-sama ya. Oh, tapi enggak. Esmeralda ya. Esme, oke. Ruby-nya akan tetap di arah Iya, roamer. karena berarti- kalau dia pakai chip tadi, buka portal, ada Freya juga. Jadi Lebih serem gak sih? perlu diingat pintunya tuh bisa semua masuk ya. Semuanya masuk, Gak pilih-pilih bener. pintunya. Iya. Oke, lengkap sudah dari segi drafting dan MPL Arena juga udah rame banget dari segala sisi teriakan. Jadi, prediksi dari Om Wawa untuk game pertama. Game pertama, Onyx sih kalau gue game pertama ya. Oke. Bang Oji? Kita lihat kalau aku sih RRQ, aku suka karena ada late game insurance balik lagi. Late game insurance Iya ya. Mas Men ya, masih menjadi sebuah penopang Ya. untuk apa namanya game kali ini. Mari kita menyaksikan. Mampukah RRQ bangkit di Royal Derby dengan lineup terbaru mereka? Atau bahkan Onyx akan tetap mendominasi di Royal Derby? So MPL, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Yeay. Selamat datang untuk game yang pertama dengan best of 3 series antara Onyx versus RRQ. Dan pastinya dengan hadirnya Badang bersama Ruby yang akan bertemu di sekitar area River, ini akan ada banyak banget efek sisi yang bisa dimainkan ya. Yep. Bahkan melihat adanya Hirara dan juga Harley ini bakal gimana om potensinya? Dan Harley ya harus tunggu dari si Harley-nya yang level 4 mungkin untuk Onyx-nya kalau mau dapetin poin kill. Sedangkan Hirara seperti biasa, level 2 sudah bisa aktif nih buat bisa menciptakan peluang. Ya. Dapetin poin kill. Peluang ya, bukan pasti dapat juga. Dan gangguan yang konstan akan terus diberikan oleh Sans juga. Ini harapannya dengan hadirnya Selena juga bisa bermain lebih agresif, tapi ini dia untuk talent prediction. Oke. Mirko, bisa Mirko, Om Wawa, Ranger Mas Nevin dan juga ya kita berempat menuju ke arah RRQ, sedangkan Arthur tidak masuk menggunakan first blood di tangan permasukan dari tim Onyx. Iya, itu dia satu poin eliminasi. Mirko bawa muka ape langsung dia tadi. Makanya gue agak freeze dikit ya. Agak kaget dikit ya. Oke. Oke, tapi sekarang dengan satu poin eliminasi yang sudah dipegang ini jadi satu keuntungan yang besar. Karena jatuhnya juga ke tangan Kairi loh. Ya, satu. Yang kedua, DNA-nya Snowball. Oh, Dan iya. itu sudah mereka dapatkan di bawah menit yang kedua dan hadirinnya. Hajirin ini Wow. berbahaya. Jangan lupakan kalau early-nya dia nggak dapat positioning, dia nggak bisa nge-trapping. Karena kan mainnya dia hide and abuse. Yep. Dan ada 20 yourself ya, dibawakan dengan Hajirin dan juga Said ini untuk sisi dari RRQ. Dan belum assassin juga dipakai oleh Hajirin. Alright. Bisa punya damage yang besar, tapi lihat Kairinya level 5 sebentar lagi. Demon Cat masih tertahan di level 3. Iya, dan Purify Berempat ya. cuma ada di tangan Kelra, jadi Turtle Buset, kan pas cukup banget bebas. Untuk Onyx, tanpa adanya gangguan sama sekali dari RRQ. Tapi apakah dengan kehilangan Turtle buat awal tuh jadi rugi besar buat RRQ? Rugi besarnya kalau dapat hilang turtle plus hilang buff. Tadi kan gak hilang buffnya nih. Jadi masih so-so lah, masih oke juga untuk RRQ-nya. Mereka masih bisa tahan di turtle yang pertama. Tapi nampaknya mereka juga kita ngomongin karakter itu bakal sakit banget. Oh, bakal dimakan di depan sana Lotte. Ditelan oleh Joshua. Membuat para pasukan dari tim RRQ kembali mendapatkan 1 poin kill. Buat mereka kembali lagi ke posisi yang tadinya tertinggal cukup jauh, agak mulai mengejar sedikit ya, Be. Iya, tapi kombonya sesuai dengan ekspektasi kita ya. Realitanya sama nih. Di mana akan ada kombinasi antara Kadita dan juga Ruby yang bisa dimainkan. Damage yang udah kerasa maksudnya dari Hajirin untuk hero-hero yang gak terlalu tanky. Tapi tetap mereka harus cari sebuah jawaban, harus tetap was-was dengan hadirnya Freya di game ini ya. Ya, pada Freya yang bisa sewaktu masuk ya nanti buat bersih-bersih pemain dari RRQ juga. Karena sustain yang dimiliki oleh Freya ini yang sebenarnya sangat berbahaya. Golden Staff first item sudah selesai untuk Kelra. Tantrum ya. Ya bisa mengamuk nih sekarang atau nanti tunggu di turtle yang kedua baru nanti join buat si Kelra. Karena secara level juga tadi lumayan mendominasi ya buat Kelra di bagian bottom lane. Dia bisa lebih leluasa dibandingkan dengan Arthur yang harus sabar banget dalam melakukan landingnya. Tapi memang belum ada follow up ataupun rotasi yang mau terlalu dipaksakan oleh RRQ. Mereka dari Onyx. Ini udah mulai. Perlahan tapi pasti coba untuk usir dulu. Dan Kena boleh. arrow. Oke, Lele dia punya Purify tapi nggak mau terlalu terburu-buru. Lebih memilih untuk go away, push pergi sana.
Dan akhirnya gagal untuk di take down untuk seorang Arthur di depan. Nah, baru ada corrosion side aja ya yang dipegang sama Arthur. Untuk potensial dari turtle kedua seperti apa? Turtle yang kedua mungkin sama-sama punya ya potensi untuk bisa dapetin turtle-nya. Cuman yang harus diwaspadai oleh RRQ adalah penempatan dari Abyssal Trap yang bisa mengetahui posisi mereka. Kalau memang mereka mau coba untuk ambush atau ya duluan Onyx nanti buat bisa setup. Lihat, ada trap di sana. Udah kelihatan positioning dari side. Wah, tertangkap. Hampir aja Lele menuju ke side tapi Unofended-nya miss. Mereka akan setup lagi menuju ke arah turtle, Nevin. Oke, udah mulai dipegang ya satu persatu. Dan pastinya Joshua bersama Lutfi pun udah mulai join ke area teamfight. Tinggal menunggu apakah akan ada sebuah efektivitas besar yang dimainkan. Langsung dimakan, dilahap oleh Lutfi. Kalau mencoba untuk ingat ke belakang dan Kyrie berhasil mendapatkan turtle. Hajirin mencoba untuk menenggelamkan siapapun tapi ternyata nampaknya dia bisa tak mampu, tak cukup. Deadly Magic-nya belum bisa dapetin ke arah Hajirin. Tapi dengan satu momen dari Kiboy. Mereka memasang untuk teamfight bahkan Kiboy yang harus tenggelam. Satu momen kill dari Joshua kembali. Joshua kembali sedangkan di balik sana Joshua bakal coba dimakan oleh Sans. Satu, Garotnya dan Soliter bisa dapetin Joshua, jangan lupakan itu. Untungnya masih jauh. Bayangin kalau itu dekat, itu bakal bisa dimakan sama Sans. Wah, tapi itu panjang banget ya. Pertukaran-pertukaran yang mulai terjadi antara kedua belah tim. Oh my God! Kombinasi. Sengaja trapnya ditaruh di tengah, dimakan sama Hajirin, tapi Hajirin nggak expect kalau ternyata ada yang standby untuk Deadly Magic di sana. Wah, dan keuntungan langsung kerasa banget sih ini untuk Onyx. Karena kan poin-poin eliminasi akhirnya bisa dipegang juga karena sang jungler Kyrie ya. Yap, yang tadi masuk ya, dengan space escape-nya dia juga buat bisa dapetin 1 poin kill. Jangan lupakan bahwa farming dari Kyrie juga ini dibantu sebenarnya dengan Sans tadi. Jadi lebih mempercepat lagi untuk dia bisa mendapatkan buff demi buff. Iya, kan sih sangat ke-distract ya. Dari tadi untuk teamfight yang jangka panjang, ada banyak trap, ada banyak arrow juga yang akan memberikan efek stun tambahan. Dan itu cukup berimpact. Tapi di sini, Joshua dengan penggunaan Esmeralda-nya ini kita udah sempat lihat kan Om sebenarnya. Semengganggu apa. Tapi di game ini apakah Esmeralda ini akan jadi ancaman dan untuk siapa? Ancamannya ya sebenarnya dari teamfight-nya ya. Bisa menjauhkan pemain Onyx yang lain yang sekiranya dibutuhkan buat bisa kendal damage. Contohnya misal Sans atau Kyrie-nya bisa di zoning dengan Esmeralda. Cuman di sisi yang berbeda Esmeralda lawannya juga Freya nih. Tapi ada satu catatan Om, Om habis ngomongin Freya, lihat di RRQ sih nggak ada sama sekali anti regen. Jadi Freya dari Kelra masih bisa tantrum sebebas-bebasnya. Hangat ya. Nggak ada anti regen, lihat. Mau War X juga nih dia. Dan tadi turtle kedua juga udah kelihatan ya, saya bisa join dengan bebas. Arthur! Deadly Magic dan Arthur! Harus tenggelam kali ini mencoba untuk mendapatkan Absol tapi tak mampu. Langsung Deadly Magic yang instant kill. Melahap seorang Said di depan sana oleh seorang Lutfi. Damage-nya terlalu sakit. Akhirnya pukul mundur ke belakang. Hajirin menenggelamkan Sans tapi nampaknya gagal. Bahkan Said yang harus mundur ke belakang dan Kelra masih tantrum. Nggak ada yang bisa menghentikan. Tanpa adanya anti regen, Kelra bebas untuk tantrum. Seperti anak nakal di belakang sana. Waduh, tapi itu posisi dari Arthur yang ternyata ke-reveal sama Kyrie cukup menyeramkan ya. Karena langsung bisa dapetin damage dealer utama. Dan ini menjadi kedua kalinya Arthur sudah tumbang di dalam game ini. Perfect turtle, Nevin. Jangan lupakan itu. Yep. Ya, sekali lagi gak banyak poin kill ya yang kita lihat juga. Tapi sangat terstruktur nih untuk Onyx. Dimana mereka berhasil untuk mendapatkan core yang mereka butuhkan tadi dari RRQ yaitu Arthur. Arthurnya tumbang ya, artinya mereka harus mundur semuanya. Plus lagi bisa di zoning karena kehadiran dari Kiboy dan juga Kenton. Nah, sekarang Kiboynya juga kayaknya bakal memberikan kejutan gak sih? Tapi ternyata terlewat begitu saja. Demon Knight akan keluar dan Kiboy dalam masalah, dalam ancaman. Oh, Kiboy. Bakal menjadi target utama tapi Kiboy tidak bisa diselamatkan karena Demon Knight berhasil mendapatkan point kill yang sangat mahal dari Kiboy. Flicker telah terpop up. Lumayan mahal yang diberikan oleh para pasukan dari tim RRQ dari hilangnya Kiboy. Iya ya, Abyssal Arrow yang connect lagi. Tapi rencana sebenarnya dari Kiboy itu apa sih Om tadi? Cuman mau reveal positioning dari RRQ juga dan kalau bisa dapetin sesuatu kan. Cukup lumayan sebenarnya ya, trapping. Tapi yang tumbang itu Kiboy. Hanya kan Roamer juga memang ya kita tahu untuk di awal-awal ya Roamer mungkin fungsinya ya untuk bisa membuka visibilitas buat teman-teman yang lain. Tapi flickernya yang mahal sih Om. Oke. Lumayan mahal, lumayan kebuang juga tapi kalau kita lihat ya. Oh, Deadly Magic lagi. Wow. Ini kombinasi yang menarik antara Garotnya Soliter plus Deadly Magic. Jadi eksekutornya bukan di Selena Om. Bukan di Soliter tapi benar-benar masih di Deadly Magic. Iya. Aku kira udah bebas sih tadi. Oke, kena Selena nggak akan tumbang langsung. Langsung dilamar, ada Harley datang. Ini cincin aku. Iya ya. Wow, dan sekarang ini bakal jadi bahaya sih. Karena nggak ada posisi aman berarti buat RRQ Demon Knight. Deadly Magic yang starkin balas dendam dari Kiboy membuat Demon Knight kali ini tidak mampu untuk bisa berhasil nge-dodge Deadly Magic yang dimiliki dari seorang Kyrie. Sedangkan di pasar Kiboy menutup dua pemain berpasukan dari tim RRQ. Mereka kehilangan satu member kembali dan tantrum dari Kaura. Membawa para pasukan dari tim RRQ semuanya ke belakang. Masih belum memberikan anti regen. Dan akhirnya Deadly Magic masuk bersama dengan adanya Arthur di depan sana yang harus meledak. Sakit banget Deadly Magic. Satu bersama
menghabiskan, semuanya udah mulai ngerasain efek dari dilamar. Tapi lihat Kairi masih pengen coba lagi tadi. Apakah apa yang harus dilakukan nih oleh RRQ dengan 7.000 ketinggalan gold? Ya mereka butuh sesuatu untuk bisa membuka di area depan, which is mereka masih belum punya. Kayak saat mau masuk pun sulit. Joshua bakal kena Deadly Magic juga bisa tumbang, dan masalah utama dari RRQ Hoshi sekarang adalah mereka kehilangan vision mereka untuk di jungle mereka sendiri. Gak ada yang berani untuk buka dan terkaman dari Abyssal Arrow yang sangat berbahaya. Gak ada jungle om, Iya. gak ada laning, Ini susah banget buat gak ada mereka. semua nih Vin. Iya ya, karena mungkin harapan mereka dengan Esmeralda ini ya, yang memang bisa pegangin lebih dari 1-2 player. Tapi Oke. udah terbukti tadi ya, Dilamar Kairi. bisa dilamar, bisa langsung hilang. Dan sekarang conceal play. Oh, dimakan. Petrify, for nothing. Hajirin tidak ada Petrify kali ini, lihat saya dari Sorkala masih tatum di belakang sana. DPS masih belum cukup, tanpa adanya Hajirigen, permasukan dari tim RRQ. Mereka nggak bisa menghentikan pergerakan dari Sorkala, dan bahkan lihat Hajirin mencoba untuk mandiin permasukan dari tim Moni, tapi tak mampu. Bahkan Lutfi yang akhirnya melahap dengan dinonya. Wah, Dan di depan sana permasukan dari tim RRQ. Mereka benar-benar nggak bisa mengurangi darah yang dimiliki dari Kenra. Ternyata ada Hajirigen balik lagi, Nevin. wah, sakit banget dari segala sisi. Dan sekarang wave ini untungnya masih hadir untuk RRQ. Joshua. Dapatkan instant kill. Joshua di depan sana. Seorang Esmeralda harus tergeletak lemas tak berdaya. Bahkan di hadapan para pasukan dari tim RRQ. Lutfi tidak pulang. Dia ingin memastikan di mana turret karena bottom lane didapatkan oleh para pasukan dari tim Moni. 10.000 gold difference. Wah, 10.000 di menit yang ke-11. Semuanya bisa dimakan oleh Onyx. Dan kita ngeliat ini Kelra sih udah aktif ya. Udah tantrum banget dan karena udah 10.000. Selamat. Ada bagi-bagi GoPay. Kalian tinggal scan langsung aja sekarang. Ya buat Oke. 100 orang tercepat, buruan. Langsung ya guys ya, 100 orang tercepat saja, jadi langsung aja scan. Nah itu dia, ayo angkat handphone kalian. Ayo pacarnya suruh angkat handphonenya. Nah gitu ya. HP kedua, HP ketiga, keluarin semua. Iya benar-benar, bagus-bagus, standby semua, angkat handphonenya. Oke, tapi sekarang ini posisinya udah sangat tidak bagus ya untuk RRQ. Wah. Celah apa lagi nih Om yang tersisa sejauh ini? Ya celahnya ya nunggu ada salah sekarang dari Onyx ya. Yang cukup jarang kita lihat. Karena Kairi sudah menyelesaikan juga Holy Crystal. Digabung dengan Divine Glyph, ada Genius One juga di sana. Jadi pengurangan bagi defense yang sangat-sangat besar sekali. Dan wow, ini sebenarnya dari RQ, ya kita melihat mereka seakan-akan tinggal menunggu waktu sih di area base mereka. Ya, Magic Trinity udah keluar dan di game kali ini, lihat di mana Kairi. Gak keluar-keluar, diem baik. Dia nunggu loh itu. Dia nunggu. Arrow-nya kena, space escape langsung ke depan. Dia makanya dia diem, dia nggak muncul. Dan tadi kita lihat Lutfi, Lucky Boy. Lutfi, Lucky Boy, Sans. Udah, gak ada tuh Kairi Mega Moment kecuali. Aduh. Eksekutor dari itu dia Deadly Magic masuk. Diladang double stun dari seorang Lutfi. Udah ke belakang, meladang dari side, gak bisa berbuat banyak bahkan Kelra. Udah mulai tantul tapi masih bisa bertahan di depan sana. Lele dari seorang Sans gagal mendapatkan Hajirin. Tapi ingat, Kelra tidak juga soliter. Deadly Magic kembali dikeluarkan begitu saja. Seperempat darah. Hajirin memilih untuk mundur ke belakang. Target mereka menuju ke best turret. Tidak ingin menyelesaikan game ini. Berapa lagi, boy! Dapat tidak stun dan fokus menuju ke best turret. Onyx berhasil mendapatkan game pertama dari Royal